Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dimensi Ubay, balik lagi bersama gua Ubay di Cilor, cerita malam horor. Sekarang part 2 nih gengs. Kita masih bahas pesugihan sama Om Abi. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang tuyul. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Om Abi? Yang enak kita bahas masalah goib apa pesugihan setelah Nah, jadi kan pesugihan itu kalau nggak tuyul, nih babi ngepet nih Om Abi nih. ya ada babi ngepet, ada monyet, ada ular dan lain-lainnya banyak. Babi ngepet. Jadi konsepnya gimana nih? Babi ngepet ini apakah dia babi, sekedar babi terus dia ke rumah-rumah warga apa gimana Om? Oh, itu bukan begini, Mbak. Jadi orang itu menjelma jadi jin atau setan. Dia berubah wujud. Gitu. Jadi posisinya manusia itu wujud manusia melalui persembahan dengan saji-saji apa yang diiniin sama kuncennya, yang diperintahkan kuncen dengan caranya kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau pengen menjadi siluman babi itu tutorialnya menjadi siluman babi. Oh, jadi kita wujud manusia yang berubah menjadi babi. Kita bersekutu dengan jin. Posisinya seperti itu. Itu orang-orang yang udah hidup di dunia itu putus asa, Ubay. Jadi prinsipnya dia pengen kayak mendadak lah ibaratnya. Seperti itu. Dan juga menjadi babi itu gak gampang. Jadi siluman babi sulit. Sepertinya contohnya ya, Iya. dia harus banyak berkorban. Korbannya itu bukannya harta, bukannya benda, tapi nyawa. Orang tua, anak, saudara, semuanya itu bakal menjadi korban dia. Innalillahi. Orang-orang yang seperti itu, dia udah terselimut dengan kekayaan dunia. Dia udah buta dunia, dia udah buta batin. Dia nggak mikirin akhirat, dia pokoknya gimana caranya dia kaya di dunia. Gitu. Itulah penjelasannya. Nah, itu jadi Om gini, itu kan dia mempercepat. Ini contoh aja nih, misalkan saya mau cepet kaya, akhirnya saya ngelakuin nih babi ngepet nih. Nah, itu harta yang saya dapat ini Om, itu sebenarnya hartanya siapa Om? Oh, begitu penjelasannya. Jadi gini, karena yang saya dengar itu tuh apa, ini harta rezeki yang kita dapat hasil dari pesugihan, itu tuh katanya harta dari keturunan kita. Nah, gimana menurut Om Abi? Jadi begini Ubay, sebenarnya yang Ubay katakan itu salah. Jadi bukan masalah atau harta keturunan kita, bukan. Jalan pintas kita bersekutu dengan jin yang sudah bersekutu sama kita ya, seperti teman, sahabat. Jin itu bisa merupai wujud apa aja. Contohnya yang Ubay ceritakan sekarang, yang mau ditanyakan siluman babi kan. Nah, siluman babi itu wujudnya dia juga orang. Cuman kita udah punya ilmu kenarugan babi ngepet, yang dibilang babi ngepet. Bukan babi nggak cebok, bukan. Ngepet. Ya, gitu. Nah, jadi intinya dia menjadi siluman. Tetap orang wujudnya. Cuman diselimutin sama siluman babi. Dia makan makanannya, pengen tahu makan makanannya. Apa? Contohnya kayak cacing, kayak kelabang, kayak kotoran-kotoran binatang, itu makanan dia. Sampai seperti orang-orang makan nasinya, dia makan dedeknya yang dimakan sama dia. Jadi seolah-olah babi makanannya apa? Sampah. Ya itulah, sampah. Dia udah ngotorin badannya, bersekutu dengan dia. Nah, yang menjadi babi itu kan dia sendiri, dia kenal uang. Cuman dia menjadi siluman babi. Ini contohnya kayak baju begini. Gitu.
ditutup, duduk, dia baca mantranya. Ya babi nggak tahu mantranya apa, karena belum pernah jadi babi, jadi nggak tahu. Intinya di situ. Terus cara kerja si babi ini gimana Om? Jadi gini, babi yang jadi babi ini kesepakatan dia kepada keluarganya, yang dibilang bininya lah, istrinya ya, kesepakatan di rumah itu ada syarat-syaratnya, yang dibilang kembang 7 rupa, apel jin, lilin, itu yang dibilang untuk dia berangkat mau kerjanya, cara kerjanya. Jadi seorang istrinya ini jangan sampai ketiduran kalau dia lagi bekerja malam. Tunggu. Jadi ini yang kerja ini sebenarnya siapa sih Om? Suaminya mewujud menjadi siluman babi. Dia menjadi siluman babi ya itu di dalam kamar. Di dalam kamar. Baru dia jalan-jalan. Nah sang istri ini nungguin lilin, tahu kan lilin? Iya. Nungguin lilin. Ya itu kalau istilah jaga lilin. Jaga lilin. Nanti kalau ada bahaya yang mengancam sang suami yang jadi ngepet nih, yang jadi babi, itu lilinnya bergoyang, seperti ditiup angin. Tandanya itu udah mulai bahaya. Udah mulai bahaya. Itu buru-buru ditiup. Lilinnya hilangnya bukannya hilang dari tempat itu, dia masih ada di situ, tapi manusia tidak bisa melihat kasat mata. Bukan dia langsung ke rumah, enggak. Dia masih sekitaran situ. Makanya kalau ada babi ya, cara pencegahannya, cara kita pengen tahu adanya dia di mana, taburin aja sagu yang putih banyak, nanti taplakannya kelihatan dia nggak hilang, cuma dia kasat mata aja nggak bisa lihat. Dia kehalang pohon sebesar ini aja dia bisa hilang, sebesar telunjuk. Jadi ngumpet di belakang pohon itu apa? Ya pokoknya sebesar telunjuk, karena dia siluman. Namanya siluman itu kan bisa hilang, tapi dia masih ada. Dia karena melihat kita, dia nggak akan menabrak kita, nggak akan. Minggir dia pakai aurin, sagu atau kapur yang cat lah, terigu yang putih-putih, nanti telapak kelihatan arahnya kemana. Caranya seperti itu. Bukannya kita harus telanjang, kita harus nggak pakai celana. Itu bohong semua. Nah berarti kalau begitu, ini istri jaga lilin, suaminya yang keliling nih, berarti sekeluarga nih udah ini Om ya, udah bersekongkol sama jin ini Om ya. Udah kesepakatan dia dengan jin, udah kesepakatan bahwa bakal yang menjadi tumbalnya dia akan tahu. Nah berupa apa Om? Ya berupa manusia, apa orang tuanya, apa anaknya. Biasanya orang yang babi ngepet pertama awal yang dibunuh itu ibunya. Pasti. Udah pasti. Itu belum jadi babi itu, tumbal pertama. Yang dibilang kalau ini sertifikat pertama. Iya, syarat pertama. Itu. Yang kedua, anak, bapak, tetangga yang dikasih dapat dari dia, itu orang itu akan bermasalah. Orang yang nggak punya salah akan bermasalah, ditumbalkan dengan orang-orang yang itu. Ya gini Ubay, kalau pengen jelasin lebih detail lagi, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang udah hilaf, udah putus asa menjalankan yang di dunia ini sekarang. Padahal perihal aja begini, orang susah itu orang yang lagi dicintain sama Allah sebetulnya. Bukannya orang yang dibenci, lagi dicintain. Kenapa? Kalau dikasih susah, kita harus menghadap kepada siapa? Allah. Kepada Tuhan kita. Iya. Allah yang maha semesta, Allah yang maha kaya. Tapi kalau orang yang udah putus asa, beda. Pintas, dia nyari jalan pintas. Dia bersungguh, dia cari jalan yang nggak halal. Jadi posisinya dia pengen cepet kayaknya itu instan, seperti kita makan mie goreng aja. Kalau kita makan katanya instan, nggak instan, kita rebus dulu, kita aduk-aduk bumbu dulu. Nah ini seperti itu, dia pengennya instan, mencari uang buat kehidupan. Padahal kehidupan dia banyak uang, dia nggak bisa makan yang enak. Tetap yang dia makan makanan sampah, kotor.
yang dilarang agama dia makan, berzina, ya seperti mabuk-mabukan boleh dia seperti itu. Tapi yang halalan toiban yang biasa kita makan nggak boleh, ada larangan, nggak bisa. Dia makan dia ketemu ekor. Udah lepas dari perjanjian itu Om kalau kayak gitu ya Om. Iya, udah lepas dari dia tumbuh ekor. Dia akan bisa berubah wujud menjadi siluman babi di situ. Kalau dia melanggar pantangan makanannya. Makanan dia tetap cacing, kotoran binatang. Itu kotorannya kotoran babi yang makan. Apa aja yang kira-kira dia manusia nggak doyan, dia doyan. Contohnya apa? Kayak orang gila aja kamu lihat. Makan di tempat sampah segala macam. Dia seperti itu. Makanya kita jangan sampai menyontoh orang-orang yang hilang. Hidup miskin, tapi kalau masih kita di jalannya Allah, kemungkinan kita masih tetap beriman. Sebab dunia ini nggak lama, posisinya sebentar. Orang-orang yang bersugihan lah, semuanya ada tandanya, baik. Tahu nggak tandanya? Ciri-cirinya. Nah, Ada cirinya. ada semuanya. Tadi yang diucapin, yang pertama makannya. Ya, selain makannya apa gitu? Nah, selain makannya ada ciri rumahnya. Gimana? Nah, ada yang ciri rumahnya seperti segitiga lambang-lambang batu, yang seperti di gunung-gunung ya, di sonolah ada begini lambang-lambang. Semuanya harus seperti itu modifikasi rumahnya. Kalau kita tinggal di kontrakan? Nggak ada. Hah? Tetap di kampung dia bikin. Oh, tetap di kamu lebih. Nggak boleh, dia harus bikin. Itu rumah sampai 20 tahun, 30 tahun kalau dia masih bersunggih, itu nggak akan rampung-rampungnya. Dibenerin lagi, udah rapi, dibongkar lagi, dibenerin lagi. Itu ciri-ciri orang yang pesugihan. Dia kaya, mewah, rapi, keren, tapi makanannya nggak boleh. Orang yang pesugihan itu nggak pernah ngeliat makannya, paling kita bisa lihat minumnya. Coba aja, nggak ada, dirahasiakan. Kecuali dia mabuk, ya kan, minum, Iya. makan anjing, makan daging babi nggak boleh, karena dia babi, sama-sama babi. Iya. Jadi kalau ibaratnya jeruk manjeruk nggak boleh, ya seperti itu. Om, ketika udah nih orang pesugihan babi ngepet nih. Nah itu dia ketika di akhiratnya gimana Om? Apakah dia ditolak? Oh jelas, Gimana? jelas ditolak. Orang-orang yang seperti orang-orang yang khianat kepada agamanya itu ditolak. Ditolak. Dia termasuk pengikut-pengikut jin. Apa yang dia kerjakan di dunia, mengepet misalkan, dia nggak bertobat gitu, mati, dia pengikut setan, dikerak di bawah neraka jahanam, keraknya dia. Seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu, kalau dia nggak bertobat, keburu mati, misalnya udah mati lebih dahulu, ya dia akan pengikut setan. Ya itu yang dibilang pengikut setan. Dunia sampai akhirat pengikut setan. Itu tidak diampuni dosanya. Ya, itu udah apa termasuk syirik ya Om ya? Syirik jelas. Jadi gini, setiap dosa-dosa syirik, kalau dia masih mau bertobat, masih hidup, Allah pasti ampunin. Tapi kalau dia udah mati, udah nggak bisa diampuni. Matinya keadaan misalkan dia lagi jadi babi ngepet, ketangkep sama orang. Allah nggak izinin dia, ketangkep, mati digebukin. Itu termasuk uang muka pertama yang disiksa Allah, digebukin sama masyarakat. Uang muka pertama. Yang keduanya sama. Itu masa azab pertama itu. Azab pertama. Yang keduanya mati bukan malaikat yang ambil. Ya ambil lah sampai jinnya itu. Disitulah dia nanti diperbudak sampai dunia ini akhir, sampai kiamat ini berakhir. Kiamat ini mulai nongol, baru disitulah dia. Dia pengikutnya terus. Jadi dia manusia tapi tergolong setan. Contohnya kayak manusia,
Contohnya gini, kayak manusia hidup di dunia ini, kita disuruh sholat ya sama Allah. Iya, betul. Bukan disuruh memperkaya, disuruh sholat. Ya begitu, ada yang orang dari kecil sampai tua tuh nggak mau sholat, ya seperti itu. Makanya tergantung menurut ya, masalah itu real ya, nggak perlu kita beda-bedakan ya. Iya. Masalah ini kalau masalah agama, nafsi-nafsi, kita masing-masing agama kita, agama dia, kita nggak boleh saling ganggu. Iya, sebab menurut kepercayaan agamanya masing-masing, kita nggak boleh saling caci maki, nggak boleh. Saling menghargai. Nah itu aja itu ya, sebab Islam saling menghargai agama lain, paling menghormati. Islam ini nggak pernah buruk ya. Jadi seperti itu. Jadi Islam itu jalan kebenaran untuk agama yang memeluknya. Jadi posisinya kalau orang yang keluar dari agama, toleran agama ini keluar, ya contohnya yang kayak kamu bilang, orang menjadi siluman, pengen kaya, simple, instan, ya seperti itu. Dia pengen kayanya cepat. Apa sih tujuan kekayaan itu sampainya? Ya nggak sadar. Kita berjalan melangkah, pasti kita akan kecebur di lubang. Lubang itu. Semua yang sholat, yang nggak sholat, yang bersunggi, yang nggak bersunggi, tetap akan kecebur di lubang. Tahu lubang itu apa? Kuburan. Nah, itu. Makanya kalau kita sadar, kenapa kita harus sadar jadi manusia? Jangan pernah hilap. Sebanyak-banyaknya harta kita kumpulin, tetap kita nyeburi ke kuburan. Kalau harta itu udah banyak kita kumpulin, yang bawa di dunianya nggak benar, dibawa macam-macam, siapa yang cari itu? Tanggung jawab lah dia. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Makanya untuk selalu mengingat kepada Tuhan. Ya. Iya, selalu itu kepada Allah. Kita sadar Allah itu kalau udah sayang sama kita bukan dikasih kekayaan, dirangkul. Kalau kita dirangkul sama Allah, kita akan sadar. Makanya permisa nih, kalau bisa jangan pernah hilap, nggak bener. Jadi kalau bisa, biar rezeki kita sedikit, yang penting halalan toiban, enak dimakan, jadi daging. Apa yang dimakan kita halal akan tumbuh baik. Kalau yang kita makan haram akan tumbuh tidak baik. Jangan disalahkan bahwa di dunia ini kita tinggal memilih mana haram, mana halal. Intinya seperti itu. Oke brother, tadi kita udah denger nih cerita dari Om Abi tentang babi ngepet. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Dan oke brother, segitu aja untuk video kali ini di Cilor pada kali ini. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe dan like dan share video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.